Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 81. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya mengagumi penampilan jelek dari kelompok orang ini mendengar pertanyaan Dahlia. Aditya tidak bisa membantu tetapi tertegun sejenak. Ya, di depan orang-orang ini, dia selalu menjadi manusia yang malang. Dan tiba-tiba ada lebih dari 20 miliar. Bagaimana menjelaskannya? Melihat Aditya tidak berbicara, Dahlia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Berpikir bahwa jika dia memiliki sesuatu untuk dibicarakan di rumah, dia tidak dapat membiarkan kerabat ini mendengar. Oke, ibu tidak akan bertanya. Aditya, saya akan segera menyelesaikannya untuk kakekmu. Mari kita bicara perlahan ketika kita pulang. Dahlia ramah dan bersahabat, menatap Aditya dengan sebuah senyuman. Aditya benar-benar tidak bisa beradaptasi dengan ritme seperti ini. Ibu mertuanya tampaknya orang yang berbeda. Energi yang lembut dan antusias itu membuat kulit kepala Aditya tergelitik. Pada saat ini, Aditya tidak mengatakan apa-apa, hanya melihat Farah di sampingnya. Farah belum pulih dari keterkejutannya, tetapi ketika dia memikirkan villa setinggi langit milik Aditya, pikirannya menjadi semakin bingung. Dia menganalisis bahwa ibu kandung Aditya pasti menjadi orang yang sangat kaya, yang tidak hanya meninggalkan Aditya sebuah villa mahal, tetapi juga meninggalkan uang dengan lebih dari 20 miliar uang tunai. Ini adalah satu-satunya kemungkinan. Jika tidak, dari mana Aditya mendapatkan begitu banyak uang? Kamu benar. Kamu menyembunyikannya dariku. Farah berjalan di depan Zhou Tian dan berbisik dengan marah. Aditya tidak menjelaskan apa-apa. Di depan begitu banyak orang, dia tidak ingin banyak bicara. Rio di samping batuk 2 kali, lalu berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Sambil batuk, Dahlia, karena Aditya sangat kaya, kamu harus membayar semua biaya pengobatan. Bagaimanapun, kehidupan Aditya tidak buruk. Rio memandang Dahlia dan berkata, sebelum Dahlia dapat bereaksi, Nurul datang dan berkata sambil tersenyum, hehe, Rio kamu benar, menantu Dahlia memiliki lebih dari 20 miliar. Aditya sangat kaya, akan membayar penyakit saya ini ratusan ribu. Biaya pengobatan tidak sepele, ya. Bibi kedua, kali ini kamu bisa melakukan bagianmu. Kakak iparku sangat kaya, dia terlalu malu untuk membiarkan kita membagi uangnya. Kartika juga datang untuk membantu. Aditya memandang keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang dan benar-benar tidak mengatakan apa-apa kepada mereka. Jika kerabat ini semuanya baik, bagaimana mungkin Aditya kekurangan ratusan ribu? Saya sudah membayar tagihan medis saya. Tetapi ketika dia bertemu kerabat ini, Aditya tidak ingin memberi mereka banyak dengan sia-sia. Sebelum Aditya membuat pernyataan, Dahlia adalah yang pertama berhenti. Bagaimana kamu bisa begitu berkulit tebal? Menantuku pantas tidak membagi jika dia punya uang. Tidak ada uang yang jatuh dari langit. Ketiga keluarga setuju untuk membaginya secara merata. Aku tidak bisa membayar semuanya. Dahlia berteriak keras. Ketika Nurul dan Rio mendengar ini, ekspresi mereka segera berubah. Menurut pendapat mereka, Aditya memiliki begitu banyak uang. Dia seharusnya membayar semua biaya pengobatan. Dahlia, apa yang kamu katakan tidak masuk akal. Kamu dan Nurul adalah saudara perempuan. Menantumu memiliki begitu banyak uang. Kamu tega membiarkan kami membayarnya. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Rio terlihat sangat semangat beralasan kepada Dahlia. Artinya, jika semakin kaya maka semakin pelit. Nurul melihatnya, sangat tidak puas. Kartika tidak berbicara saat ini, hanya menatap Aditya. Dia menebak bahwa Aditya pasti telah memenangkan jackpot lotre dan menjadi kaya dalam semalam. Dahlia membuka mulutnya dan berkata dia benar-benar tidak bisa melawan orang lain. Dia sangat marah. Apakah ini kerabat dekatnya? Ini hanya sekelompok musuh. Farah mengerutkan kening pada saat ini. Dan dia sangat marah.
Farah memandang Rio. Jangan bilang ini tidak berguna. Cepat dan bayar. Kamu begitu banyak uang dan masih peduli tentang ini. Bagaimana menurutmu? Rio menatap Farah dengan wajah tidak sabar dan meraung. Farah sangat marah hingga dadanya berkedut. Tetapi bagaimanapun juga Rio lebih tua. Dan dia tidak ingin bertengkar dengan pamannya. Aditya melihat bahwa Rio berlebihan seperti ini. Aditya menjadi marah. Uang adalah masalah sepele. Berapa umurmu Rio? Berani menggertak istriku seperti ini. Aditya memandang Rio dengan dingin. Rio hendak memalingkan wajahnya setelah mendengar ini. Tetapi dia menekan amarah. Dia juga berharap Aditya menyerahkan semua uangnya. Bagaimana dia bisa menyinggung Aditya? Nak Aditya, laki-laki tidak boleh pelit. Dan kamu tidak boleh cerewet seperti ibu dan istrimu. Rio berkata kepada Aditya sambil tersenyum. Ya Aditya, kamu tidak bisa begitu pelit dan membuat semua orang memandang rendah kamu. Nurul juga dengan cepat membujuk Aditya. Karena takut Aditya tidak akan membayar. Lihat ke bawah. Apakah kalian masih memandang rendah saya? Aditya benar-benar mengambil kata Rio ini. Hehe. Sebenarnya uang itu bukan milikku. Aditya tertawa pada saat ini. Singkatnya, semua orang yang hadir tercengang. Orang yang paling bereaksi adalah Dahlia. Dia sangat bersemangat sehingga dia marah. Ketika dia mendengar berita itu tiba-tiba, itu tidak kurang dari pukulan di kepala. Kamu bilang uang itu bukan milikmu. Lalu bagaimana mungkin lebih dari 20 miliar ada di kartumu? Dahlia bertanya kepada Aditya dengan mata membulat. Ya, itu jelas di kartu bankmu. Bagaimana mungkin itu bukan uangmu? Nurul juga cemas. Menatap Aditya. Aditya sudah menemukan cara untuk menghadapinya. Dan kemudian tersenyum dan berkata, Tuan Victor meminta saya untuk bertanggung jawab atas pengadaan bahan untuk proyek taman beberapa waktu lalu. Lebih dari 20 miliar adalah untuk dana teknik, dan digunakan untuk membeli bahan. Ya, mengapa? Mengapa saya tidak mendengar kamu mengatakannya? Dahlia tidak ingin mempercayai retorika ini. Menatap Aditya dan bertanya. Rio dan Nurul bahkan lebih enggan untuk percaya. Jika apa yang dikatakan Aditya benar, maka jangan berharap Aditya akan membayar semuanya. Herman, yang sudah lama tidak berbicara, menjadi cemas setelah mendengar ini. Pada saat ini, dia bergegas dengan marah dan berkata kepada Aditya, jangan membuat omong kosong. Bagaimana mungkin Presiden Victor memujimu dengan pembayaran proyek? Apakah dia sangat mempercayai kamu? Aditya tersenyum ringan dan berkata kepada mereka, Tuan Victor ada di rumah sakit di sini. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa bertanya padanya. Jadi mereka semua memaksa Aditya untuk pergi tanya Victor. Untuk membuat orang-orang ini menyerah, Aditya membawa mereka ke ruangan Victor. 4 pengawal Victor sedang menjaga di luar bangsal. Melihat bahwa itu adalah Aditya, keempatnya terkejut. Tuan Aditya, silakan masuk. Seorang pengawal membuka pintu dan meminta Aditya masuk. Aditya melangkah masuk, dan sekelompok orang mengikuti di belakang Aditya, dan mereka semua masuk. Keadaan Victor jauh lebih baik. Melihat bahwa itu adalah Aditya, ia segera bangkit dari ranjang rumah sakit. Melihat begitu banyak orang yang mengikuti Aditya, Victor terkejut. Dan Victor masih mengenali mereka. Semua orang ini adalah kerabat Aditya. Tuan Aditya, Victor ragu-ragu. Tidak tahu apa yang dilakukan Aditya kepada orang-orang ini. Tuan Victor, lebih dari 20 miliar di kartu saya. Apakah itu uang proyek pembelian alat yang Anda berikan kepada saya? Aditya bertanya pada Victor, mengajukan pertanyaan. Victor berpengetahuan luas, dan kemampuan beradaptasinya cukup kuat. Oh, ya, ada apa? Tuan Aditya. Victor mengangkat kepalanya dan berkata. Aditya tersenyum sedikit dan melihat kembali ke orang-orang di belakangnya. Dahlia orang pertama yang melebarkan matanya. Menatap Aditya dengan tatapan bosan. Sikapnya berubah 180 derajat. Nurul dan Ruo juga memiliki perubahan besar di wajah mereka. Sudut mulut mereka terangkat, dan mereka memandang Aditya dengan jijik. Aditya terlalu malas untuk melihat penampilan jelek mereka, karena Victor sudah membantu membuktikannya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan berjalan keluar dari bangsal. Sekelompok orang mengikuti Aditya dan kembali ke kasir pembayaran. Kecuali Farah dan Anjani.
Semua orang ini memandang Aditya dengan marah. Bagi mereka, itu adalah sukacita yang nyata. Dahlia merasa seperti berada di roller coaster dan jatuh dari langit ke tanah. Menatap Aditya dengan marah, Dahlia mendengus, kodok adalah kodok selamanya. Ternyata itu uang proyek. Jika kamu masuk ke dalam permainan, tidak ada yang akan mengeluarkanmu. Haha, tetap saja aku benar-benar berpikir dia memiliki kemampuan. Dan dia menggunakan dana publik untuk waktu yang lama untuk pamer. Jadi itu bukan miliknya. Rival tertawa gembira di samping. Hei, lupakan saja. Kita punya otak. Tidakkah kita tahu kebajikan apa yang dia miliki? Bagaimana kita bisa percaya bahwa dia berkembang? Hehe, itu konyol. Hehe, kamu benar. Lumpur tidak akan bisa menopang tembok kapan saja. Nurul juga mencibir. Tidak lupa untuk mengejek Aditya. Bersambung.